dari sunnah memberikan ilmu dalam bentuk soal jawab. Kenapa? Lebih membekas di dalam hati. Maka di sini insya Allah di sesi yang pertama dari permasalahan ta'addud ini kita berikan soal jawab sistemnya, dan untuk sesi yang waktu duha kita tidak akan memberikan kajian kecuali telah masuk soal jawab dari kalian. Maka untuk mempersingkat pelajaran kita dari soal jawab yang berhubungan dengan ta'addud zaujat, maka soal yang pertama dari soal-soal yang paling populer, soal-soal yang paling banyak, apakah ta'addud zaujat, berpoligami, itu adalah hukumnya apa di dalam syariat Islam? Jawabnya, ikhtilaful ulama tentang hukum ta'addud zaujat kepada dua perkara. Perkara yang pertama, mereka yang mengatakan mubah, maknanya abahallah bi ta'addudi zaujat, Allah membolehkan. Dan kalau mubah di ilmi usulil fiqh la yu'jar bi fi'lihi wa la yu'tham bi tarkihi, maka tidak mendapatkan pahala melaksanakannya dan tidak mendapatkan dosa meninggalkannya, seperti al-akl wasyurb, seperti makan dan minum. Maka di sini pendapat yang pertama, itu siapa yang bicara di waktu dars? Tidak boleh bicara di waktu dars, baik pengurus, baik yang lain, karena la tuqaddimu baina yaday Rasulillah, dari ucapan-ucapan Nabi, hadis-hadis dan Al-Quran. Maka diskusi di dalam pelajaran tidak boleh, tidak adab. Kalau kalian penuntut ilmu yang penuh adab, maka kalian akan diam. Ucapan Allah, ucapan Rasul, saya berbicara dengan teman saya tentang masalah perkara dunia, bukan adab talabul ilm, tidak diberkahi ilmu kalian nanti. Maka ucapan yang kedua adalah mereka yang mengatakan sunnah. Maka mana yang rajih dan mana yang dipilih dan mana wajah pendalilan? Maka mereka yang mengatakan mubah sama-sama pendalilan dengan ayat Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nisa, yang kebanyakan para bapak-bapak sudah menghafalnya dengan melotok seperti rambutan binjai yang mengelotok. Ya, apa Allah berfirman, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Masya Allah, fasih, makhorijul hurufnya baik dan benar. Taib. Lalu dengan itu apa pendalilannya? Mubah. Allah bolehkan kita menikah 2, 3, dan 4. Maka ini wajah pendalilan tentang mubah. Adapun mereka para ulama yang lain memandang bahwa ta'addud zaujat yang penuh resiko dan penuh kesulitan mengumpulkan uang dan beresiko dengan istri yang pertama, hanya sekadar mubah, seperti makan dan minum, tidak mendapat pahala, resikonya besar. Maka sebagian ulama mengatakan mustahab, qalqalah mustahab, dia itu adalah sunnah, mandub, dan minan nawafil, semuanya maknanya sama. Lalu mana pendalilannya? Sama dengan ayat ini, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Taib tadi pendapat pertama dengan ayat ini, naam. Pendapat yang kedua tentang sunnahnya dengan ayat ini juga. Maka sudut pandang berbeda dari para ulama dan wajah pendalilan, the point is, juga berbeda. Maka yang mengatakan mustahab, pendalilannya
Seperti yang berbicara pun madhabnya mustahab. Maka diusahakan untuk terus menggenapi kursi dari kakinya. Kalau 3 mungkin tidak seimbang, not balance. Tapi kalau sudah 4, sudah mau lompat, mau menginjak-injak kursi itu akan tetap balance dan stabil dan statis. Maka di sini hukumnya sunnah. Mana wajah pendalilan kalau begitu? Fankihu. Maka di i'rab di sini fankihu fi'lun amr. Maka fankihu fi'lun amr wal waw fa'iluhu takdiruhu antum. Maka nikahilah kalian wahai kaum muslimin. Ma tabalakum minan nisa, dari perempuan-perempuan yang membuat syahwat kepada kalian. Masna, 2 perempuan. Sulasa wa ruba, atau 3 atau 4. Ini wajah pendalilan fi'lun amr fi ilmil usul yufidu al-wujub. Asal dari fi'lun amr di ilmil usul memberikan makna wajib. Contoh yang lain, di other example, Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Di sini menjadi pendalilan bahwa salat 5 waktu wajib, wa aqimus shalah, dan membayar zakat wajib, wa atuz zakah, dan salat berjamaah wajib, warka'u, rukuklah kalian, ma'ar raqiin, dengan orang-orang yang ruku di masjid. Beristimbat para ulama ahli sunnah menjadi pendalilan salat berjamaah, warka'u, rukuklah. Maka di sini poin pendalilannya, semua fi'il amr di sini yufidul wujub. Wajib salat berjamaah, wajib membayar zakat, dan wajib melaksanakan salat 5 waktu. Mana pendalilannya? Fi'lun amr. Wa aqimu fi'lun amr, wa atu fi'lun amr, warka'u fi'lun amr. Begitupun di sini fankihu fi'lun amr, menandakan asal dari perkara fi'lun amr wajib. Namun kalau begitu prakteknya bagaimana? Wajib bagi kita untuk ta'addud zaujat. Inilah yang jadi masalah. Kewajiban ini asalnya, lafaz fi'lun amr ini asalnya wajib, namun prakteknya tidak diilzamkan bagi mereka yang tidak ta'addud dan mempunyai harta tidak apa-apa. Maka hukumnya dari wajib menjadi sunnah, tidak jatuh dari wajib menjadi mubah. Maka ini pendalilan mereka yang mengatakan sunnah. Dan pendalilan yang lain, di sana ada adillah. Dari adillah al-marfu'at, dari ucapan Nabi dan asar. Maka dari asar Ibnu Abbas yang ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana dia bertanya kepada muridnya Sa'id ibnu Jubair. Berkata Ibnu Abbas, hal tazawwajta, apakah kamu menikah? Qultu la. Aku katakan, kata Sa'id ibnu Jubair, tidak. Wahai Ibnu Abbas, qala fatazawwaj fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Maka nikahlah, karena sebaik-baiknya umat ini aktsaruha nisaan. Jazakallahu khair, Allah barik fik. Sudah menikah belum? Belum. Allah yuzawijak. Semoga Allah menikahkan kamu. Nah, siapa yang mau bawa minuman-minuman? Kita doakan. Siapa? Pak Abdul Samad? Ada minuman? Back to the lesson. Maka di sini penjalilannya adalah tazawwaj, maka nikahlah. Fa inna khaira hadhil ummah aktsaruhan nisaan. Bahwa sebaik-baiknya dari umat Nabi Muhammad ini yang paling banyak mempunyai istri. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari di saat menjelaskan hadis ini, bahwa dari makna hadis ini diantaranya adalah disebutkan oleh Al-Hafidh, khairu ummati Muhammad man kana aktsaru nisaan
min ghairihi mimman yatasawa ma'ahu fi ma'ada dalika minal fadail. Makna dari athar ini adalah sebaik-baiknya dari para kaum muslimin yang paling banyak mempunyai istri. Dan tafsir ini dari Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dari pendapat para ulama, dan ucapan Ibnu Abbas dari alimul ulama as-sahabah dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini pun menunjukkan tentang hukum ta'addud adalah sunnah, karena disebutkan sebaik-baiknya dari kaum muslimin yang istrinya banyak. Maka kalimat khairukum, sebaik-baiknya kalian yang mempunyai istri yang banyak, ini adalah pujian, bukan mubah, tapi sunnah. Ini istinbat dari sahabat Ibnu Abbas. Maka kita punya salaf mengatakan sunnah. Siapa? Ibnu Abbas diantaranya. Dan bahkan dari ucapan Nabi, maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari berbagai sahabat, yang mana lafadznya khiyarukum li ahlikum, khiyarukum li ahlikum. Maknanya sebaik-baiknya kalian dari kaum muslimin adalah mereka orang-orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Sekarang kita ambil contoh Ustadz Arsyad mempunyai satu istri. Kita bongkar. Siapa yang punya dua istri? Pak Abdul Somad mempunyai dua istri. Dan Pak Said mempunyai 3 istri. Di dalam praktek hadis ini, khiyarukum li ahlikum, diriwayat khiyarukum li zaujatikum, sebaik-baiknya kalian yang paling baik muamalahnya dengan istri-istrinya. Ustadz Arsyad sangat baik kepada istrinya, bahkan tidak memanggil namanya sayang. Pak Abdul Somad pun baik kepada kedua istrinya. Sekarang kebaikan Ustadz Arsyad kepada istrinya yang satu, dan kebaikan Pak Abdul Somad yang kepada 2 istri, maaf, lebih baik mana? 2 istri apa 1 istri? Sama-sama berbuat baik. Maaf, secara insaf lebih baik mana? 2. Dan yang di sana Pak Said menikahi 3. Dan yang keempat in progressing, lagi loading. Masih banyak virus selama butuh proses in progressing. Maka di sini dia berbuat baik sama dengan Ustadz Arsyad, dengan Pak Abdul Somad, namun berbuat baiknya kepada ketiga istri. Sama-sama berbuat baik. Maka mana yang paling baik? Siapa dari best of the best? Mereka semuanya baik, best. Namun di sana ada best of the best. Tentunya yang istrinya lebih banyak. Iya Pak? Iya apa tidak ya Pak? Maka jika ada yang keempat, istrinya 4 dan berbuat baik, khiyarukum li ahlikum, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dia berbuat baik kepada istri-istrinya yang 4, maka lebih baik daripada yang istrinya 1, lebih baik daripada yang istrinya 2, dan lebih baik daripada yang istrinya 3. Sepakat atau tidak? Dari hitungan matematik ini sepakat ya? Maka dari sini pun menjadi pendalilan. Khiyarukum li ahlikum, yang punya 1 ya kita katakan sebaik-baiknya muslim baik kepada istrinya. Dan di sana sebaik-baiknya muslim baik kepada istri-istrinya yang 4, maka dia tentunya lebih baik daripada kita. Dan Nabi Muhammad di dalam hadis ini meriwayatkan, wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Nabi, sebaik-baiknya dari kalian kepada istriku. Istri Nabi ada yang meninggal dan ada yang masih hidup, namun ditotalkan istri Nabi yang ada di bawah Nabi ada 9. Maka kalau kita paling puncak hanya 4, Nabi 9.